Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang seorang pemuda yang luar biasa di masa Rasulullah. Meskipun pemuda ini belum pernah sekalipun ketemu dengan Rasulullah. Siapakah dia? Dia adalah seorang pemuda yang berasal dari Yaman. Namanya adalah Uwais atau Uwais Al-Qarni, karena dia berasal dari daerah Al-Qarn, salah satu daerah yang ada di Yaman. Pemuda ini adalah pemuda yang miskin. Dia tidak punya banyak harta. Dia hidup sangat sederhana dengan ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Si Uwais ini pekerjaan sehariannya adalah mengembalakan kambing punya orang. Kemudian dia diupah dari mengembala kambing itu. Nah, si Uwais ini adalah anak yang Masya Allah sangat berbakti kepada ibunya. Maka Rasulullah pernah berkata kepada Umar dan Utsman bahwa nanti kalian kalau bertemu seorang pemuda yang berasal dari Al-Qarn, kemudian punya ciri-ciri ada bekas warna putih di punggung tangannya, maka mintalah doa dan mintalah istighfar kepadanya agar kamu diampuni oleh Allah. Karena pemuda ini doanya sangat diijabah oleh Allah. Apa sebenarnya rahasia dari si Uwais Al-Qarni ini? Ya, tadi bahwa si Uwais ini adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Suatu kali ibunya menginginkan, "Nak, saya ingin pergi menunaikan ibadah haji." Uwais ini kemudian merasa senang, tetapi kondisi ibunya seperti itu, dia lumpuh. Nah, kemudian, "Baik Ibu, saya akan temani Ibu." Yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah si Uwais ini membeli seekor sapi kecil, anak sapi. Kemudian dia membuatkan tempat atau kandang sapi di atas bukit. Setiap hari si Uwais ini menggendong anak sapi turun naik bukit itu setiap hari sampai usia sekitar 8 bulan. Sapinya semakin tumbuh menjadi semakin berat. Nah, si Uwais ini menjadi lebih kuat, meskipun dalam kesehariannya banyak orang yang mencibir, banyak orang yang mengolok-olok, Uwais ini kurang kerjaan, Uwais ini sudah gila apa dan sebagainya. Tetapi Uwais ini tidak kemudian patah semangat, karena niatannya adalah dia ingin membersamai ibadah haji ibunya. Lah terus apa hubungannya dengan ibadah haji? Karena ternyata Uwais menggendong sapinya tiap hari itu adalah dalam rangka menguatkan dirinya agar nanti ketika sudah masuk musim haji, si Uwais bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Kalau saya mencari di Google Map, ternyata jarak antara Yaman ke Makkah itu 1149 km. Kalau di Indonesia kira-kira yaitu jarak antara Jakarta ke Bali atau wilayah yang ada di daerah Jawa Barat, Bandung misalnya, sampai ke Bali, yaitu melewati Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, baru masuk ke Bali. Sahabat-sahabat sekalian, kira-kira
kalau sahabat punya ibu, punya keinginan untuk melakukan perjalanan dan tidak bisa berjalan sendiri, kemudian kita diminta menggendongnya, apakah kita mau? Menggendong sejauh itu? Mungkin kita mau, tapi ya kondisi sekarang kan tidak mesti seperti itu. Sudah ada kendaraan dan sebagainya. Pada prinsipnya adalah mari kita belajar dari Uwais Al-Qarni ini, bahwasanya kita hendaknya berbakti kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu kita, seperti itu, seperti Uwais Al-Qarni. Maka yuk kita gali, kita belajar dari sahabat-sahabat Nabi yang punya kelebihan, yang salah satunya adalah Uwais Al-Qarni ini. Ya sahabat sekalian, kita tidak mesti seperti apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni, tapi bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah dengan cara berbakti kepada orang tua. Inilah yang kemudian harus kita tanamkan, harus kita lakukan. Bagaimana cara kita mendapatkan ridho dari Allah? Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua kita. Sederhana saja, yang penting apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ulah kita, tingkah laku kita, prestasi kita, kemudian membanggakan orang tua, kemudian membuat senyum mereka, khususnya ibu kita, maka Allah akan insya Allah ridho kepada kita. Allah akan tersenyum kepada kita. Nah, inilah salah satu cara bagaimana melihat senyum Allah kepada kita, yaitu dengan cara berbakti kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Karena ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Ridhonya Allah itu ada di dalam ridho orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua kita. Tapi tentunya juga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua, kepada anak. Artinya tidak menyekutukan Allah. Tapi meskipun demikian, sekalipun kita memiliki orang tua yang tidak taat kepada Allah, kita juga masih dituntut untuk berbuat baik kepada mereka. Kita tidak boleh mengatakan halah kalau bahasa Jawanya dan sebagainya, karena wasilah mereka lah kita ada di dunia ini. Maka sepantasnya, sepatutnya dan seharusnya kita berbuat baik kepada mereka, apapun kondisi mereka, baik mereka orang tua kita belum beriman kepada Allah, lebih-lebih yang sudah beriman kepada Allah. Maka tingkah laku kita harusnya tingkah laku yang terbaik sebagai seorang anak, yang kita lakukan, yang kita kerjakan untuk kedua orang tua kita. Demikian sahabat sekalian, semoga bermanfaat apa yang Pak Taib sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Taib akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.